Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah semata yang tidak henti-hentinya memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya, di mana nikmat dan karunia yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Tentu kita berupaya untuk senantiasa istiqomah dalam iman dan Islam sebagaimana seruan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya dan janganlah kalian itu wafat kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga iman dan Islam yang kita peluk, yang kita yakini, yang kita amalkan dapat bertahan dalam diri kita hingga Allah mewafatkan kita kelak. Salawat beriringan salam senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada qudwah hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah mengutusnya ke permukaan bumi dengan membawa risalah Islam yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Semoga berkah dan rahmatnya juga tercurahkan kepada seluruh keluarga, sahabat, dan umatnya yang istiqomah dengan dinul Islam hingga yaumul akhir kelak. Baik, para jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan haid, nifas, istihadah dalam mazhab Imam Syafi'i, merujuk ke kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masail Mufidah Juz 1 dan juga kitab Al-Ibanatu wal Ifadatu fi Ahkamil Haidhi wan Nifasi wal Istihadati ala madhabil Imam Syafi'i. Dan sebagaimana yang sudah kita sampaikan bahwa kajian ini insya Allah rutin ya, meskipun bulan Ramadan kemarin kita tiadakan ya karena biar fokus dengan Ramadan. Nah, insya Allah kita akan melanjutkan kembali di bulan Syawal ini, pekan ketiga ya, pekan ketiga bulan Syawal. Dan insya Allah kita akan menyelesaikan kitab yang ringkas ini, Al-Ibanatu wal Ifadatu ini. Kita sudah masuk ke pembahasan istihadah yang ketiga dari 7 istihadah, nanti juga istihadah nifas. Kali ini kan istihadah yang bercampur dengan haid, nanti istihadah bercampur dengan nifas. Nah, setelah itu kita kembali ke kajian rutin yang memang kita adakan, yakni kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji wa ala Madzabil Imam Syafi'i. Dan insya Allah kita fokus di sana saja. Kita akan fokus di sana tiap pekannya ya, kitab itu. Ini karena melebar karena pesertanya kebanyakan ibu-ibu dan kebanyakan perempuan, maka kita coba untuk membahas pembahasan tentang haid, nifas, istihadah karena cukup jarang ditemui di kehidupan kita sehari-hari. Baik, karena kita sudah lama libur ya ibu-ibu ya, para jamaah sekalian, maka tidak ada salahnya untuk kita merefresh kembali atau mengulang kembali atau memurojaah kembali atau memutolaah kembali pembahasan yang pernah kita bahas berkaitan dengan wanita istihadah ya. Nah, kita akan bacakan sedikit saja dalam kitab At-Taqrirat karena ini kan ringkas ya. Kalau kitab Al-Ibanah itu cukup panjang dan detail ya. Nah, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, istihadah itu adalah darah yang lebih dari masa maksimal haid dan masa maksimal nifas. Nah, nifas kita belum belajar, ya nanti akan kita pelajari insya Allah ta'ala. Nah, jadi pengertiannya adalah darah yang lebih dari maksimal masa haid. Ya, kita review lagi haid, nah, ya untuk sedikit memutolaah ya.
Jadi sebagaimana yang pernah kita pelajari ya bahwa haid, minimal masa haid itu adalah yaumun walailatun alias sehari semalam 24 jam ya. Arba'a wa ishruna sa'atan ya, 24 jam. Sementara maksimal masa haid dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu adalah 15 hari 15 malam. Nah, ya. Sementara umumnya haid, wanita itu haid berapa hari? Umumnya dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu adalah 6 atau 7 hari. Nah, ya. Nah, jadi kalau lewat dari 15 hari tadi, maka itu dia berarti mengalami istihadoh ya, atau bahasa Arabnya mustahadoh, nah, ya, perempuan yang istihadoh. Atau pengertian yang lain, istihadoh itu adalah hiyadamul khariju min ghairi ayamil haidhi wan nifasi. Darah yang keluar dari seorang wanita bukan di hari haid dan nifasnya. Jelas ya? Baik, kita mereview sedikit suarul mustahadoti, bentuk-bentuk mustahadoh. Kita ingatkan kita sudah belajar dua istihadoh ya. Yang pertama adalah mubtadaah mumayyizah dan yang kedua adalah mubtadaah ghairu mumayyizah. Insya Allah hari ini kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga yakni mu'tadah mumayyizah. Sedikit mereview bentuk yang pertama as-suratul ula mubtadaah mumayyizah. Apa itu mubtadaah mumayyizah? Mubtadaah maknanya, makna dari bahasa Indonesia ya. Makna mubtadaatin, bacanya begitu. Makna dari mubtadaah itu adalah awalu mubtadaahat damu falam ya'tiha damu haidin min qablu. Mubtadaah itu adalah seorang wanita itu mengalami keluar darah dan tidak pernah keluar darah haid sebelumnya. Nah, itu mubtadaah ya. Kalau teman-teman pernah dengar madrasah ibtidaiyah. Nah, madrasah ibtidaiyah atau MI. Nah, ibtidaiyah kan berarti mulai belajar. Nah, ya. Nah, ini maknanya. Mubtadaah, ingat aja mubtadaah ya. Oh, berarti ibtidaiyah. Oh, anak SD. Ah, berarti mulai, ya. Jadi dia tidak pernah keluar darah sebelumnya, baru pertama kali keluar darah. Sedangkan makna mumayyizah itu maknanya adalah seorang wanita itu dia bisa membedakan darah ya, atau dia melihat darah ada dua jenis, ada dua sifat, yakni qawiyun wa dhaifun, yakni sifat darah yang kuat dan sifat darah yang lemah. Misalnya seperti contoh merah ya, kal ahmari, contohnya merah, wal aswadi. Nah, ya. Nah, hukumnya adalah kalau darah yang kuat, sifat yang kuat itu adalah haid. Dan sifat darah yang lemah itu adalah istihadah. Nah, perinciannya sudah pernah kita bahas, ini sekedar mereview saja ya. Nah, bentuk dari mubtadaah mumayyizah. Seorang wanita baru pertama kali keluar darah dan dia melihat dua sifat darah, yakni darah yang kuat dan darah yang lemah. Nah, contohnya itu seperti apa? Nah, contohnya di sini ya. Imro'atun takulu, seorang wanita dia berkata, ya, ja'anid damul li awwali marrotin. Ja'ani ad-damu li awwali marrotin. Darah keluar pertama kali dari diriku Aishrina yauman. Ya. Jadi pertama kali keluar darah wanita itu 20 hari. Mutawalian, berturut-turut. Nah, ya. Jadi katakanlah misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 20 bulan Syawal, katakanlah seperti itu. Atau kalau bulan Masehinya tanggal 1 sampai 20 bulan apa sekarang? Bulan ya Juni, ya, katakanlah seperti itu ya. Mei udah hampir habis soalnya. Nah, bulan Juni. Nah, 20 hari. Intinya 20 hari keluar darah berturut-turut. Salah satu ayamin minha damun aswadu. 3 hari dari 20 hari tersebut darah warna hitam. Ah, itu darah yang kuat. Wasab'ata asyara yauman damun ahmaru. Dan 17 hari keluar darah berwarna merah. Dan berarti itu adalah darah yang lemah. Nah, ya, udah pernah kita jelaskan juga tingkatan sifat-sifat darah yang paling kuat itu adalah merah, hitam, kemudian merah, kemudian coklat, kemudian kuning, kemudian keruh. Nah, itu
5 tingkatan darah dari yang terkuat sampai yang terendah. Maka dari contoh kasus ini, 20 hari keluar berturut-turut, 3 hari warna hitam dan 17 hari warna merah, maka kita menghukumi fanahkumulaha bi anna haidhaha salah satu ayamin wastihadatoha sab'ata asyara yauman. Maka kita menghukumi bahwa wanita tersebut haidnya adalah 3 hari. Wastihadatoha wastihabotaha ya wastihabotaha sab'ata asyara yauman, dan istihabohnya itu adalah 17 hari ya. Nah, kemudian mumayyiz ini atau tamyiz ini ada syaratnya. Syaratnya ada 4. Yang pertama, darah kuat itu tidak boleh kurang dari minimal masa haid. Minimal masa haid adalah 1 hari 1 malam alias 24 jam. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, darah yang kuat itu tidak boleh melebihi maksimal masa haid. Maksimal masa haid seperti yang sudah kita sampaikan adalah 15 hari, 15 malam. Ya, syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, darah yang lemah itu tidak boleh kurang dari minimal masa suci. Minimal masa suci adalah 15 hari, 15 malam. Dan syarat yang keempat, darah yang lemah itu harus berkesinambungan atau bersambung atau berturut-turut. Ya. Nah, itu mubtadaah mumayyizah, ya. Istihadoh yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke istihadoh yang kedua. Istihadoh yang kedua adalah mubtadaah ghairu mumayyizah, ya. Mubtadaah ghairu mumayyizah. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah hiyallati taraddama bisifatin wahidatin. Seorang wanita yang melihat darah keluar dari dirinya itu dengan satu sifat saja. Ai kullaha ahmaro masalan. Yakni semua darah tersebut warnanya merah. Misalnya ya. Misal. Bisa hitam bisa juga ya. Bisa juga. Ini kan cuma misal saja. Cuma contoh saja. Wa kadzalika man faqadat syarton min syurutit tamyizi. Dan juga wanita yang kehilangan satu syarat dari syarat-syarat tamyiz. Syarat tamyiz ini ada 4 ini ya, yang sudah kita bahas. Dia kalau kehilangan satu saja, maka dia masuk ke perempuan yang mubtadaah ghairu mumayyizah. Bukan mubtadaah mumayyizah. Misalnya ya, dia keluar darah kuat. Tapi darah kuatnya itu kurang dari 24 jam. Misalnya keluar darah hitamnya cuma 5 jam, misal 5 jam. Berarti itu kan syarat yang pertama nggak terpenuhi ya, nggak terpenuhi. Berarti gimana? Ya berarti masuk ke sini. Karena dia kehilangan satu syarat dari syarat tamyiz yang ada 4 ini ya. Nah, hukumnya, hukum dari mubtadaah ghairu mumayyizah ini adalah haidnya itu 1 hari 1 malam. Ya. Sementara sucinya itu 29 hari. Ini dengan asumsi seorang wanita yang dia belum pernah keluar darah haid sebelumnya dan dia melihat darah itu cuma satu warna, ya, warna merah di sini dikatakan contoh ini merah 30 hari itu, 30 hari keluar darah warnanya merah. Maka hukumnya itu haidnya itu cuma 1 hari 1 malam. Sementara dia suci 29 hari. Dengan catatan in arafat waktab tidak idami. Dengan catatan dia mengetahui waktu pertama kali keluar darah. Misalnya waktu pertama kali keluar darah jam 12 siang. Ya, tanggal 1 bulan Syawal. Biar gampang ya. Tanggal 1 bulan Syawal jam 12 dia melihat darah keluar dari tubuhnya. Nah, kemudian terus keluar darah sampai akhir bulan Syawal, sampai 30 Syawal misalnya. Ya, sampai akhir bulan Syawal 30 hari. Nah, itu berarti gimana hukumnya? Hukumnya berarti haidnya cuma 1 hari 1 malam. Ya.
Kemudian sucinya 29 hari jika dia mengetahui waktu keluarnya darah pertama kali. Wa illa famutahayyiratun wa sayati hukmuha. Dan kalau dia nggak ingat, aduh, kapan ya keluar darah ya? Waduh, gimana ya? Dia nggak tahu tuh, maka hukumnya nanti masuk ke mutahayyirah. Mutahayyirah nanti yang di poin yang ke-4, 5, 6, 7 gitu kalau saya nggak keliru. Ya. Poin yang kelima, 5, 6, 7. Ya, 5, 6, 7. Kalau 3, 4 nanti mu'tadah. Ya, mu'tadah mumayyizah sama mu'tadah ghairu mumayyizah. Kalau mutahayyirah nanti yang ke 5, 6, dan 7. Baik, sampai sini reviewnya semoga bisa dipahami. Nanti kalau ada yang tidak dipahami bisa disampaikan atau didengarkan lagi audionya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga. Ini kebanyakan wanita mungkin di sini yang ketiga ini, ya. Atau yang keempat nanti malahan, yang keempat atau yang kelima, enam, tujuh. Ya, dia bingung dia kapan ya keluar darah pertama kalinya ya. Dia udah biasa haid, cuman nggak dicatat, nggak diketahui, nggak atau lupa begitu ya. Itu nanti di yang ke 3, 4, 5, 6, 7. Ini perlu dipahami baik-baik. Ya, mari kita perhatikan. Bismillah ya. As-suratus salisatu, bentuk yang ketiga. Ya, kita pelan-pelan saja ya. Karena memang ini babnya cukup rumit ya. Bab tentang istihadah ini cukup rumit ya. Makanya tadi ada istilah mutahayyirah, wanita yang bingung. Dia bingung, membingungkan dirinya sendiri dan membingungkan para fuqaha, membingungkan ahli fikih juga ya. Baik, bentuk yang ketiga mu'tadatun mumayyizatun. Apa itu mu'tadah mumayyizah? Enggak usah kita terjemahkan ya. Jadi yang pertama tadi apa? Mubtadaah mumayyizah. Yang kedua, mubtadaah ghairu mumayyizah. Pengertiannya sudah kita jelaskan tadi ya, tapi secara istilah ini tidak usah kita terjemahkan ya. Biarkan aja dia istilah seperti ini ya. Jadi yang pertama, kita ulangi lagi. Yang pertama mubtadaah mumayyizah ya, istihadah yang pertama. Kemudian istihadah yang kedua adalah mubtadaah ghairu mumayyizah. Ya. Nah, sekarang yang ketiga mu'tadatun mumayyizatun, atau kalau mau diwakafkan mu'tadah mumayyizah ya. Baik. Pengertiannya adalah wahiyallati sabaqalaha haidun wa tuhrun. Wanita yang mu'tadah mumayyizah ini adalah wanita yang pernah mengalami haid dan mengalami masa suci. Mengalami masa haid dan mengalami masa suci. Ya, ringkas ya. Jadi mu'tadah mumayyizah itu adalah perempuan yang pernah mengalami satu kali masa haid dan satu kali masa suci. Jadi meskipun dia baru satu kali haid, baru satu kali suci, dia masuk ke yang ketiga ini. Kalau darahnya itu keluar terus nanti ya, selama lebih dari 15 hari, 15 malam. Baik. Hukumnya bagaimana? Hukmuha yuhkamulaha bitamyizi walau khalafa adataha. Nah, seorang mu'tadah mumayyizah ini dia dihukumi dengan tamyiz. Ingat, makanya kita review sedikit tadi ya. Ingat syarat tamyiz ada 4 ya. Syarat tamyiz yang ada 4 ini jangan dilupakan ya, jangan ya harus dipahami ya, jangan dilupakan. Nggak hafal nggak apa-apa, tapi paham ya. Yang pertama, darah kuat nggak boleh kurang dari 1 hari 1 malam. Darah kuat loh ya, katakanlah hitam misalnya. Yang kedua, darah kuat itu nggak boleh lebih dari 15 hari 15 malam. Ya, darah hitam tadi. Kemudian darah yang lemah, merah misalnya, itu nggak boleh kurang dari 15 hari 15 malam atau minimal masa suci. Ya. Kemudian yang keempat, darah yang lemah itu harus berkesinambungan atau berturut-turut atau berkelanjutan. Nah, ini ya, jangan lupa ya. Teman-teman, saya mau minta respon, mengerti ya kenapa kok 15 hari 15 malam, 15 hari 15 malam ini masih ingat ya atau bisa dipahami ya?
Kenapa kok masa maksimal haid 15 hari 15 malam dan minimal masa suci 15 hari 15 malam? Ya karena satu bulan itu 30 hari ya begitu ya. Jadi kalau misalnya maksimal dia haid 15 hari, berarti minimal masa suci adalah 15 hari. Karena bulan Komariah itu ya 29 atau 30 hari. Beda dengan bulan Masehi yang 31 hari. Dan ada yang tahun 28 hari ya, bulan Februari ya, atau 29 hari di Kabisat. Nah, kalau Masehi kan 30 atau 31. Baik, bisa dipahami ya. Nah, hukumnya dia dihukumi dengan tamyiz ya, dengan syarat-syarat tamyiz yang 4 itu tadi ya. Sudah ngaji-ngaji ya, cepet ya ternyata ya. Baik, kembali ke sini. Dia dihukumi tamyiz meskipun dia menyelisihi adatnya. Nah, kita akan bicara adat nanti ya. Dia adat haidnya misalnya 10 hari atau adat haidnya itu 7 hari. Ya, 7 hari ya. Bulan pertama 7, bulan kedua 7, bulan ketiga 7, bulan keempat 7. Kok bulan yang seterusnya yang berikutnya kok malah 28 hari keluar darah. Nah, ini gimana ini? Nah, ya. Dia dihukumi tamyiz kalau terpenuhi 4 syarat ini, ya. Meskipun menyelisihi adatnya. Adatnya cuma 7 hari biasanya atau 8 hari. Tapi kok ini keluar malah banyak. Nah, kita kasih contoh saja, langsung contoh saja ya. Biar bisa tergambar di pikiran kita. Suratuha, bentuknya ya. Imro'atun takulu, seorang wanita itu berkata, innaha hadat minasyahril ladzi qoblal akhiri khamsata ayyamin min awwalihi. Seorang wanita itu dia berkata ya, dia berkata ya, qala yakulu berkata bahwa sesungguhnya dia itu haid dari bulan sebelum bulan yang terakhir. Haid itu 5 hari. Jadi begini, katakanlah misalnya sekarang bulan Syawal ya. Nah, di bulan Ramadan kemarin, ya, di bulan Ramadan kemarin, dia haidnya itu 5 hari, ya. Padahal sebelum bulan Ramadan, bulan Rojab, dia haidnya itu, maaf, saya salah. Maaf, saya salah. Dia haidnya itu, katakanlah sekarang bulan Syawal, ya. Nah, kemarin kan bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan itu, sebelumnya, dia itu biasanya haidnya cuma 5 hari. Dan sisanya suci, kan begitu. Berarti bulan Rojab itu 5 hari. Wajah ada musyahrol akhir, dan ternyata darah yang keluar di bulan yang terakhir, berarti tadi Rajab 5 hari ya. Nah, kemudian habis Rajab kan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan tersebut, dia keluar darahnya malah 25 hari. Nah, sampai sini dulu. Bisa dipahami nggak kira-kira teman-teman? Saya ulang ya, saya ulang. Seorang wanita itu ya berkata bahwa dia haid di bulan yang terakhir, di bulan sebelum yang terakhir itu 5 hari. Ya, dari awal ya, dari awalnya. Udah jadi bahasa Indonesia ya, awal. Dari tanggal 1 katakanlah. Wabakiyatuhu tuhrun, dan sisanya dia suci. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 5 itu dia keluar darah ya di bulan Rojab. Karena syahr bulan sebelum yang terakhir. Ingat ya, bulan sebelum yang terakhir. Tadi contohnya bulan Rojab. Bulan Rojab itu dia keluar darah 5 hari. Sisanya suci, nggak keluar darah. Nah kemudian keluar darah di bulan yang terakhir. Bulan Ramadan. Dia ada sekarang di tanggal 1 Syawal, katakanlah, biar memudahkan ya. Biar memudahkan. Ya. Dia sekarang ada di tanggal 1 Syawal. Tapi ternyata di bulan sebelum itu, yakni di bulan Ramadan, dia keluar darah 25 hari. Dengan perincian, asyratu ayyamin damun aswadu. 10 hari itu darahnya berwarna hitam. Kemudian, wa khamsata asyara yauman damun ahmaro. Damun ahmaru. Ya. Dan 15 hari itu dia darah berwarna merah. Maka bagaimana hukumnya? Fanahkumu bi anna haidoha al-asyarota al-ula. Maka kita hukumi berdasarkan
konsep tamyiz atau mumayyiz, haidnya itu hanya 10 hari yang pertama. Nah, 10 hari yang pertama ya ini darah warna hitam. Ya. Li'anna tamyiza aqwa minal 'adati li zuhurihi. Karena tamyiz itu lebih kuat daripada adat ya, karena memang tampak ya 10 hari warna hitam ya, tampak ya, kelihatan gitu ya. Meskipun adatnya itu tadi berapa? 5 hari. Nah, ya. Tadi bulan Ramadan dia keluar darah 25 hari. 10 hari warna hitam, 15 hari merah. Nah, 10 hari hitam itu haid. Nggak boleh puasa, nggak boleh sholat. 15 hari wajib puasa, wajib sholat. Nah, ya. Meskipun adatnya itu dia keluar 5 hari. Katakanlah bulan Rajab dia keluar dari tanggal 1 sampai 5, keluar berapa? Ya tinggal 10 menit lagi ya di Zoom saya. Tinggal 9 menit, malah 9 menit 51 detik. Baik, kembali ke sini. Dia di bulan Rajab itu cuma 5 hari. Dari tanggal 1 Rajab sampai 5 Rajab, 5 hari. Di bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai 25. Maka kita hukumi dengan tamyiz. Lah kenapa demikian, Ustaz? Ya karena dia keluar 10 hari darah warna hitam. Dan ini masuk syarat tamyiz ya. 10 hari darah warna hitam. Kita lihat. Nah, darah kuat tidak kurang dari minimal masa haid sehari semalam. Oke ya, terpenuhi ya. Kemudian tidak boleh lebih dari 15 hari. Sementara di sini cuma 10 hari. Terpenuhi ya, terpenuhi. Nah, ya. Kemudian darah yang lemah juga berturut-turut. Nah, ya, 15 hari. Nah, ya. Kemudian darah lemahnya nggak boleh kurang dari 15 hari. Nah, ini 15 hari, pas. Nah, ya. Jadi dia masuk ke mu'tadah mumayyizah. Berarti dia 10 hari haid, 15 hari dia istihadah. Dan dia wajib puasa, wajib sholat. Ya. Wali annahu alamatun fit dami. Karena dia adalah alamah. Udah jadi bahasa Indonesia nih. Alamat atau tanda atau sinyal bahwa itu adalah darah. Ya. Warna hitam kan. Ya itu tanda darah memang. Apalagi itu darah yang terkuat ya. Hitam, merah, kemudian coklat, ya, kemudian kuning, kemudian keruh. Nah, itu tanda darah. Ya. Waddamu alamatun fi sahibitihi. Dan tanda darah itu adalah alamat atau tanda atau sinyal bahwa ya sahibnya atau orangnya memang haid. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini masuk ke yang keempat ya. Dah, ringkasnya begitu ya. Nah, mau masuk ke kitab Al-Ibanah, udah mau Isya ya, dan tinggal 7 menit. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau diperjelas mungkin atau mau ditanyakan atau paham atau bagaimana? Sebelumnya suara saya terdengar ya atau putus-putus atau ya silahkan. Raise hand silahkan. Tafadholi. Jelas alhamdulillah. Kita coba lihat di Al-Ibanah wal Ifadah. Ini agak panjang memang ya. Seperti yang saya sampaikan, insya Allah kita ini sampai habis kitab ini, karena ini kitabnya bagus sekali ya. Nanti setelah ini kita masuk ke kitab yang dulu pernah memang dikaji, yang kita kaji rutin, Al-Fiqhu Al-Manhajiyu ala Madhabil Imam Syafi'i. Dan itu kita akan fokus di sana saja insya Allah. Insya Allah kita fokus di sana. Kalau sedikit tambahan ya kita pakai Al-Mu'tamad fil Fiqh Asy-Syafi'i. Karena itu bisa dikatakan adiknya lah ya. Di pengantar kitab Al-Mu'tamad itu dikatakan bahwa penulisnya Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili itu mengatakan saya mengambil banyak faedah dari kitab Fikih Manhaji. Dan Fikih Manhaji adalah salah satu kitab yang bagus, yang nyaman lah untuk dibaca dan dikaji oleh kita pemula atau ya awam ini ya. Nah, kita masih di sini ya, mustahadoh fil haid. Nanti juga ada mustahadoh fil nifas ya. Ya.
Nah, kita masuk ke sini ya, Mu'tadah Mumayyizah. Agak agak panjang kalau di sini. Ini ada berapa halamannya? Ada 2 halaman. Nah, kalau ini kan cuma pendek aja ya. Cuma setengah halaman saja di sini. Nah, kalau di Ibanah itu mending 2 halaman. Nah, jadi agak banyak maklumat atau informasi yang akan kita dapatkan. Sama ini ada contoh-contohnya ya, jadi enak di sini. Misalun tatbikiyun. Nah, ini ada contoh penerapan. Enak di kitab ini. Jadi ada gambaran, oh hari ini, sekian hari. Nah, jadi enak kita memahaminya atau mengerti, enak. Ada mungkin yang mau disampaikan atau ditanyakan? Ini di waktu saya tinggal 5 menit dan mau isya juga. Nanti insya Allah rekamannya saya upload ke YouTube ya. Ini pertemuan yang ke-11. Kalau di YouTube yang ke-9, yang ke-10 ini ya, nggak umum ya. Yang 10 itu private. Nanti kalau ada yang mau, nanti bisa diminta. Yang lain mungkin apakah jelas atau ada yang mau diperjelas silahkan. Nanti saya ulang sedikit, mumpung masih ada 4 menit lagi. Jadi intinya ada kaitan dengan tamyiz ya, tamyiz yang 4 ini ya, ini harus dipahami betul-betul ya. Dan ini 3, 4, 5, 6, 7 ini teman-teman yang akan mengalami ini ya. Karena kan nggak ada kan yang baru pertama kali haid ya. Usianya 9 tahun komariah kan nggak ada ya. Usianya mungkin udah 18 atau 20 atau 30 ya. Jadi yang paling memungkinkan tuh teman-teman nanti mengalami adalah mustahadoh yang poin 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketiga mu'tadah mumayyizah. Nanti akan masuk yang keempat mu'tadah ghairu mumayyizah. Ya, dia mu'tadah ghairu mumayyizah, dia ingat bilangannya berapa hari dia keluar, ingat qadron wa waqtan, baik kadarnya maupun waktunya ya. Berapa hari dia keluar dan waktu keluar pertama kali itu dia ingat. Nah, ya. Nah, kalau yang kelima mu'tadah ghairu mumayyizah, dia lupa bilangannya ya, berapa hari keluar darah, lupa juga waktunya ya, kapan pertama kali keluar darah, itu ya, wah ini susah ini ya. Kemudian mu'tadah ghairu mumayyizah, dia ingat berapa hari keluar darah tapi dia tidak ingat kapan waktu pertama kali keluar darah. Ya misalnya dia sibuk ya atau sakit, ya. Terus yang terakhir mu'tadah ghairu mumayyizah, dia ingat bilangannya dan waktunya ya, tapi dia nggak ingat berapanya, itu nggak ingat. Nah, ya nanti akan kita bahas lah. Ini sudah azan ya, dan tinggal 2 menit. Ada chatting. Alhamdulillah sejauh ini jelas. Mungkin pertemuan selanjutnya diperjelas lagi dalam kitab selanjutnya. Iya, insya Allah Al-Ibanah wal Ifadah ini ada 2 halaman ya. Kalau istihadah terjadi terus-menerus setiap bulan, bagaimana ya? Ini yang mu'tadah atau mubtadaah. Nanti kalau beda ya, kalau mubtadaah itu ya ini ya harus dibedakan. Kalau dia nggak masuk yang pertama, masuk yang kedua. Tapi kalau mu'tadah yang biasa bisa kita pakai adat, nanti masuk ke yang ini ya, yang keempat ya, dengan syarat-syarat tertentu ya. Kalau yang ketiga ini begitu ya. Katakanlah dia misalnya tamyiz ya, tamyiz. Ya, kalau tamyiz itu meskipun dia menyisi adat, ya dia mumayyizah dia ya. Ada syarat-syaratnya. Mungkin nanti akan kita perjelas mungkin di pertemuan yang berikutnya begitu ya. Karena kebanyakan perempuan itu masuk yang di 4 ini, nomor 4 ya. Nomor 4. Nah, insya Allah akan kita kaji lebih lanjut, insya Allah akan banyak pendetailan di sini. Mungkin itu dulu ya yang bisa kami bahas ya. Kami mohon maaf kalau ada kekurangan dalam menyampaikan atau kelemahan. Nah, insya Allah kita bertemu lagi pekan depan ya. Nasallallahu salamah wal afiyah. Wallahul musta'an. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.